Mahasiswa sekalian, jumpa kembali dengan saya Dr. Andes Andi Ahmad dengan asisten dosen Saripudin SPD. Kali ini saya akan mengetengahkan pembahasan mengenai pengetahuan bahan. Dari mata kuliah kita ini, tujuan yang hendak dicapai adalah yang pertama, membedakan antara logam pero dan logam non-pero. Kedua, menjelaskan penggunaan masing-masing bahan sesuai dengan kegunaannya. Ketiga, menganalisa kekerasan bahan berdasarkan paduan yang diberikan. Bahan adalah merupakan semua unsur yang ada di sekeliling kita. Kita harus mempergunakan bahan yang sesuai untuk kegunaan tertentu. Ini diperlukan agar kita mengetahui tentang pembuatan, sifat, dan kegunaan dari bahan teknik tersebut. Bahan ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah logam pero atau besi. Yang kedua adalah logam non-pero. Logam pero adalah merupakan logam yang mengandung unsur besi dalam unsur dasarnya. Itu yang dimaksud dengan logam pero. Kemudian logam non-pero atau bukan besi merupakan logam yang tidak mengandung unsur besi atau Fe dalam susunan unsur dasarnya. Logam non-pero diantaranya adalah aluminium, disingkat dengan Al, magnesium, Mg, tembaga, Cu, seng, Zn, nikel, Ni, dan logam mulia. Itu semua adalah logam bukan besi atau non-pero. Aspek penting dalam ilmu bahan. Ini penting untuk kita pahami. Yang pertama adalah paduan. Paduan adalah proses pencampuran dua logam atau lebih untuk memperoleh sifat-sifat yang lebih baik. Kedua adalah pengolahan panas. Pengolahan panas ini juga merupakan aspek penting agar didapatkan sifat-sifat yang lebih baik juga. Yang ketiga adalah penguatan. Penguatan atau pengokohan adalah cara untuk memperoleh sifat-sifat yang lebih baik. Berikutnya adalah ditempa dan dicanai. Proses ini adalah pembuatan dari bahan baku hingga menjadi produk yang dapat dijual di pasaran. Itu yang maksud ditempa dan dicanai. Kemudian yang terakhir adalah dituang. Proses penuangan adalah proses pemasukan logam cair ke dalam cetakan tertentu sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Berikut ini adalah logam besi atau pero. Logam besi adalah bahan logam pero yang mengandung karbon antara 0 sampai 4,5%. Ini dibagi atas 3 golongan. Yang pertama disebut dengan besi. Besi ini mempunyai kadar karbon 0 sampai 0,008%. Berikutnya disebut baja. Baja ini mempunyai kadar karbon mulai dari 0,008% sampai dengan 2,0%. Yang ketiga disebut dengan besi cor. Mempunyai kadar karbon 2% sampai 4,5%. Itulah logam pero. Besi. Besi yang digunakan dalam industri ada tiga jenis, yaitu besi tempa, kemudian besi ingot, yang ketiga besi tuang. Besi tempa digunakan untuk membuat rantai jangkar
kait kran, dan landasan kerja plat, sedangkan besi ingot adalah besi murni, dan besi tuang ini adalah campuran besi dan karbon. Digunakan untuk membuat alas mesin, meja perata, badan ragum, bagian-bagian mesin bubut, blok silinder, dan cincin torak. Baja. Baja ini dibagi bermacam-macam. Yang pertama disebut dengan baja karbon rendah atau BCR. Kadar karbonnya adalah 0 sampai 0,3%. BCR ini digunakan untuk membuat mur, sekrup, pipa, dan keperluan umum dalam pembangunan. Berikutnya baja karbon sedang atau BCS, mempunyai kadar karbon 0,3% sampai 0,45%. Ini digunakan untuk membuat benda kerja tempah berat, poros, dan rel baja. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari baja pada pembangunan, yaitu jembatan. Berikutnya adalah baja karbon tinggi atau BCT. Ini mempunyai kadar karbon 0,45 sampai 1,70%. Digunakan untuk membuat kikir, pahat, gergaji, tap, stempel, dan alat-alat mesin bubut. Selanjutnya adalah baja karbon tinggi dengan campuran. Baja karbon tinggi ditambah nikel, kobal, krom, atau tungsten. Ini digunakan untuk membuat mesin bubut dan alat-alat permesinan lainnya. Ini adalah salah satu contoh penggunaan dari baja karbon tinggi tersebut. Selanjutnya adalah logam bukan besi atau non-ferro. Logam ini disebut non-ferro karena logamnya tidak mengandung unsur besi. Nah, logam ini meliputi yaitu timah putih, tembaga, nikel, emas, dan aluminium. Sifat dari logam non-ferro ini diantaranya adalah tahan terhadap korosi atau pengkaratan. Berikutnya, mempunyai daya hantar listrik yang baik. Berikutnya lagi, mudah dibentuk. Itulah sifat-sifat dari logam non-ferro. Nah, logam non-ferro salah satunya adalah timah. Unsur ini merupakan logam berwarna keperakan, dapat ditempa atau melebel, ditemukan dalam banyak campuran atau alloy. Digunakan untuk melapisi logam lainnya untuk mencegah karat. Tembaga atau Cu merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang lambat sekali. Digunakan untuk membuat berbagai suku cadang bagian listrik, radio, penerangan, dan alat-alat dekorasi, perkakas dapur. Berikutnya adalah aluminium atau AL. Digunakan dalam banyak industri untuk menghasilkan bermacam-macam bentuk produk industri otomotif, rumah tangga, elektronik, pesawat terbang, perkapalan, kereta api, dan sebagainya. Logam aluminium juga dipakai secara luas dalam bidang kimia, listrik, bangunan, dan alat-alat penyimpanan. Timbal atau PB. Sifatnya dapat ditempa, sangat liat, tahan korosi, tahan air, tahan asam, dan bobotnya sangat berat. Banyak digunakan sebagai bahan pembuat kabel, baterai, bubungan atap atau kuda-kuda rumah, dan bahan pengisi pada baterai kering. Ini adalah salah satu penggunaannya. Itulah dahulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Jumpa kembali pada pertemuan berikutnya.